Gagalnya usaha untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan melalui konstitusi dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin. Dekret yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekret tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya seperti Mahkamah Agung. Dalam sistem politik, demokrasi terpimpin negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya. Namun dengan satu pengecualian, negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara harus berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh pusat, yakni presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Pembentukan MPRS berdasarkan penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Tetapi pada kenyataannya MPRS tunduk kepada Presiden yang terlihat dari tindakan Presiden dalam pengangkatan Ketua MPRS yang dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri 3 dan pengangkatan Wakil Ketua MPRS yang dipilih dari pimpinan partai besar PNI, NU, dan PKI, serta Wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Tidak cukup berhenti di situ, Presiden membentuk DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, berdasarkan penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Lembaga tinggi negara ini diketuai oleh Presiden sendiri. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden yang mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959. Seperti MPRS dan DPR-GR, DPAS menempatkan diri di bawah pemerintah. Alasannya adalah DPAS yang mengusulkan agar pidato Presiden pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang dikenal dengan Manifesto Politik atau Manipol. Republik Indonesia ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 1960 dan ketetapan MPRS Nomor 1/MPRS/1960. Inti Manipol adalah USDEK Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, sehingga lebih dikenal dengan Manipol USDEK. Setelah terjadi manipul usdek politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis. Pada masa demokrasi terpimpin dijalankan politik mercusuar adalah membagi kekuatan politik dunia menjadi dua dunia, yaitu Old Devo dan Nevo.
Pada politik Nevo, dilaksanakan proyek besar dengan membuat Indonesia memiliki kedudukan terkemuka. Penyelenggaraan Genevo membentuk Poros Jakarta Peking dan Poros Jakarta Phnom Penh Hanau dan Poros Jakarta Peking Pyongyang. Dibentuknya poros-poros ini membuat Indonesia lebih dekat dengan negara komunis, sehingga terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Untuk itu, Presiden Soekarno mengumumkan Bikora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Selain itu, untuk mengatasi konfrontasi, membentuk Komando Mandala Siaga atau Kolaga dengan mengirimkan pasukan sukarelawan ke daerah area Malaysia. Intinya adalah demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpin negara. Pada sistem pemerintahan ini, masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang besar terhadap kebijakan yang diambil. Segalanya berada di bawah pemerintah seperti MPRS yang tunduk kepada presiden. Selain itu juga, presiden memiliki kewenangan dalam pembentukan lembaga tinggi negara.